ulang tahun masuknya gereja di tanah Papua. Ulang tahun ke-130. Kita mensyukuri jasa para misionaris, khususnya Pater Lekop, yang pasti dengan susah payah, bahkan akhirnya dia berkorban, dinyatakan hilang di Kipia. Atas jasa mereka kita mensyukuri dan kita mohon doa mereka, dan jasa mereka, semangat mereka harus menjadi inspirasi bagi kita penerus. Marilah pada awal perayaan ini kita lebih dahulu merendahkan diri, menyadari bahwa dalam perjalanan, dalam perziaran di dunia ini kita sering lemah, tidak mampu untuk melanjutkan misi dari Tuhan kita Yesus Kristus sebagai pendiri gereja. Kita menyadari kelemahan kita memohon ampun dari melalui perayaan syukur 130 tahun misi Katolik masuk di tanah Papua ini. Engkau berkenan membaharui kami dengan pembaptisan kudus. Sempurnakanlah dalam diri kami umat-Mu dengan sakramen Paskah ini, agar kami dapat menghasilkan banyak buah. Semoga kami mampu menjadi pewarta kasih-Mu, agar semakin banyak orang mengenal dan mencintai dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya pada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Tuhan bersama-Mu.
Menurut Yohanes. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hati. Aku telah mengalahkan dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Tahun lalu 2023 Keuskupan diundang untuk menghadiri perayaan 129 tahun masuknya Gereja Katolik di Papua. Pater administrator tidak sempat pergi karena dia ke Kokonau, dia mau ke Kepia, tempat Pastor Diego hilang, dan dia minta saya ke Papua. Kami ke Papua bersama dengan undangan lain dari Kerawang, dari sini, dari ada beberapa anak guru, dari guru-guru ke berintis di sini. Dan kami ke sana, termasuk Papis, Matobong, yang orang tua. Kami ke Papua, dan di sana diadakan 2 kegiatan besar, yang satu seminar, dan yang kedua itu perayaan. Dalam seminar itu dibicarakan tentang mau dapat kepastian tentang masuknya Pater Leko di Papua. Lalu di situ diundang warga tua-tua dari Muslim, kebanyakan dari Muslim, orang Papua dan dari Katolik. Mengapa dari Muslim? Karena warga ini, mereka ini yang duluan terima Pater Leko, dia datang. Karena mereka menempati daerah-daerah di sepanjang pesisir pantai. Jadi Pastor Leko masuk di situ. Mau baptis, tapi mereka kata kami sudah beragama. Jadi engkau bisa pergi di atas, di gunung, di atas kampung-kampung di daratan. Lalu Pater Leko dia ke kampung-kampung di pedalaman, dan dia sampai di Seki. Dan di situ dia membaptis orang. Nah, dipersoalkan waktu itu di mana data baptisan, karena ini yang menentukan masuknya gereja. Kalau hanya jalan kunjung itu belum secara resmi. Kalau gereja dinyatakan sudah masuk di situ, berarti baptisan itu sebagai tanda. Dan ternyata dari Muslim juga mengatakan, dari orang-orang Muslim, orang Papua yang tua-tua, betul sudah baptis, tapi di mana datanya? Lalu pernah dicari di Langgur, di sana pusat Katolik dulu, karena dari situ datang misionaris dengan para guru ke arah sana di daerah. Mereka pergi di sana tapi tidak ketemu ini data-data baptisan. Apakah hilang atau tidak jelas. Tapi fakta bahwa semua mengatakan bahwa sudah dibaptis. Ada sejumlah. Maka diputuskan di situ bahwa perayaan 100 masuknya gereja Katolik itu mulai di Sekri lebih dahulu. Dari peserta dari Merauke agak sedikit keberatan karena mereka bilang kami yang data lengkap
jadi seharusnya masuk tuh di Merauke, bukan di sini, karena data lengkap. Rupanya Pastor Tilemans itu membuat data bagus sehingga lengkap. Jadi mereka bilang seharusnya di sana, tetapi melihat tanggal masuknya pastor misionaris pertama lebih tua adalah di sini. Dan kami merayakan perayaan di Sekuru, di tempatnya di Bonyong. Di situ ada satu sumur air jernih yang menurut mereka itu yang dibuat oleh pastor dan mereka baptis. Ya, ini sejarah. Sejarah ini diteliti oleh ada satu tim yang dipimpin oleh Soleman Idlah bersama Diakon Didimus Temong Mere, Pater Ishak Bame dari Keuskupan Manokwari, dan ada beberapa pastor lain dari Yesus. Mereka punya inisiatif itu. Dan itu mengenai waktu, tidak dipersoalkan, tidak dibicarakan tentang kelanjutan dari perjalanan Pater Leko. Akhirnya memang tahu bahwa Pater Leko dinyatakan hilang di Kipia. Nah, semua data memang belum jelas, masih ada simpang siur tentang kematiannya. Karena apa? Ada yang bilang tenggelam, ada yang bilang dibunuh, dan dibunuh oleh siapa? Ada yang bilang oleh satu kepala suku orang Kipia, ada yang bilang kru anak buah dari kapal yang ditumpangi itu kapal Muslim Albana asal ada di gambar ini. Dan ternyata jelas bahwa sejarah kita masih belum lengkap tentang masuknya gereja Katolik di tanah Papua. Tetapi di tempat-tempat lain, di paroki-paroki tertentu, khususnya di sini di Timika, jelas sudah dipastikan tahun 1928 baptisan orang pertama orang Timika yang namanya Yohanes Kawaratira oleh Pater Kuat. Ya, jadi itu di daerah kita, di Keuskupan. Di Keuskupan lain pasti punya sendiri. Ini sejarahnya di Jayapura, di daerah Kero, dan di tempat lain juga pasti punya sejarah tanggal masing-masing. Nah, tetapi umumnya bahwa kita bisa bayangkan betapa susahnya para misionaris pertama. Bukan hanya imam, tetapi lebih-lebih para guru, katekis. Mereka itu yang hidup mati. Kalau pastor dianggap habis, terus besok dia ternaik lagi ke sana. Tapi mereka yang tetap di tempat itu tidak mudah. Bisa bayangkan dari segi komunikasi. Saya bayangkan mereka masuk bersama ini pakai bahasa apa? Pasti bahasa Tarsan, hanya tunjuk-tunjuk saja. Itu pasti. Kurang dari dua. Belum tambah kesulitan dalam transportasi. Di sini sekarang kita tinggal tarik Johnson dan jalan. Itu dulu itu dari. Resiko korban itu pasti lebih besar. Tadi kita dengar dari ini bahwa tantangan sangat besar. Nah, banyak tantangan di daerah-daerah pedalaman, susah lagi, punya tantangan tersendiri.
komunikasi. Sekarang kita tinggal kontak saja, tinggal tombol angkat. Nah, dulu itu tidak ada. Dan kemudian ada SSB. SSB itu juga tergantung cuaca. Kalau ada cuaca baik baru bisa tangkap. Kalau tidak, itu pun hanya di tempat pusat saja. Dan memang betapa sulitnya mereka. Dan itu di semua keuskupan, di semua wilayah keuskupan. Tantangan di pegunungan orang berjalan kaki. Di sini di pesisir orang Dayu. Dayu berhari-hari. Saya ingat kami kecil itu Dayu dan Konau ke sini itu 2 hari. Dayu saja. Kalau dari Potoa itu 1 minggu. Dayu saja. Dayu tidur Dayu. Betapa susah dulu misionaris, para guru, katedis. Banyak tantangan. Jalan kaki juga susah. Sekarang syukurlah pemerintah kasih Johnson dan bisa banyak, dan keuskupan punya Johnson bisa kemana-mana kantor. Di tempat lain dibangun jalan raya sehingga bisa menghubungi paroki-paroki. Boleh dikatakan agak mudah. Di keuskupan lain juga begitu. Jelas bahwa pada awal gereja banyak sekali tantangan. Tetapi tidak ada para guru misionaris yang dibunuh oleh umat. Tidak ada. Itulah era. Tidak dalam sejarah. Tidak ada yang dibunuh karena bawa agama. Tidak ada cerita tentang hal itu. Itu tanda bahwa gereja diterima di daerah sini. Sekarang ini tantangan ada, tapi lain, jenisnya lain. Dulu transportasi, komunikasi, sekarang tantangan politik, HAM, ekonomi, sosial, banyak tantangan zaman sekarang. Dan sekarang kita bisa alami, apalagi di sini di keuskupan kita. Saya tidak bicara keuskupan lain. Di sini meskipun ada banyak pastor, tapi juga ada kesulitan dengan penempatan tenaga pastor di daerah-daerah yang konflik. Ya, daerah-daerah konflik itu selain ini, tapi taruhan nyawa juga ada. Dan bisa mengerti bahwa tidak mudah menempatkan pastor, mudah di tempat-tempat yang konflik. Itu tidak mudah. Nah, ini tantangan. Sejauh mana konflik ini bisa berakhir? Saya pikir tidak akan berakhir. Tidak tahu, mungkin hari kiamat kah, atau mungkin kalau Papua merdeka kah, tidak tahu. Atau merdeka kah, tidakkah, tetap tantangan itu ada. Bahwa daerah-daerah konflik ada. Maka susah ini menugaskan pastor di sana. Apalagi kalau sudah ada yang punya masalah tersendiri, kesehatan dan sebagainya, susah keuskupan menempatkan petugas gereja. Ada beberapa daerah yang sekarang kosong. Di daerah Dawabu, di bagian Biaya. Ada daerah-daerah yang di sini tantangan kita, dan
lebih-lebih lagi masalah-masalah yang kita hadapi, masalah-masalah HAM, masalah sosial ekonomi di kalangan masyarakat. Para pastor, suster, dan saudara-saudari para undangan, kita patut berdoa memohon supaya semangat meskipun banyak tantangan, kita tetap setia menjalani tugas dan mengembangkan tugas dari Tuhan kita Yesus. Tuhan sendiri sudah mengatakan bahwa tidak henti-hentinya kita melanjutkan kewartaan sampai ke ujung bumi. Dan saya selalu hadir di tengah-tengah kalian. Tuhan menjanjikan dan mengutus kita, tetapi Dia sendiri juga hadir. Dia hadir membantu kita. Tergantung pada kesetiaan kita, meyakini bahwa Dia selalu mendampingi kita. Dia memberikan bukan hanya yang baik, tetapi pada saat-saat di mana kita lemah. Dalam kitab Ayub dikatakan dalam bacaan visi hari pagi ini, bahwa kalau kita menerima keuntungan saja, kelimpahan, kita juga harus menerima kesusahan, penderitaan, kemalangan. Tapi menerima bersama Dia. Dan itulah iman kita, bahwa Tuhan selalu hadir dalam usaha pekabaran Injil, karya keselamatan Tuhan kita wartakan di mana saja kita berada. Semoga para misionaris yang sudah mendahului kita senantiasa mendoakan kita yang masih bersisa, memperjuangkan pekabaran kerajaan Allah di bumi, di Papua, di paroki-paroki kita, di keuskupan kita. Amin. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
firman Tuhan. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Tangan Roh Kudus yang dijanjikannya, dan dalam bimbingan Roh Kudus kami melanjutkan karya misi di tanah Papua tercinta ini. Dengan perantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.